Setelah sarapan, sepasang suami istri itu dengan kedua adiknya itu langsung bergegas menyusuri halaman belakang rumah dengan diikuti para penjaga di belakang. Dan kini keempat orang tersebut telah berada di pesisiran lapangan luas dengan hamparan rumput hijau dan terawat. "Kamu nggak berangkat kerja?" Misa bertanya karena hari ini bukanlah hari libur. Arga menggelengkan kepala sebagai jawaban tidak. "Ada angin apa nih? Kamu yang bahkan hari libur saja selalu sibuk bekerja, hari ini malah bolos kerja dan ikut santai-santai." Arga tak menjawab, hanya tersenyum dan mengusap pucuk kepala sang istri. "Aku tuh nanya loh, harusnya kan dijawab." Dan tetap saja Arga hanya mengulas senyuman, malah merangkul dan menarik bahu Misa agar merapat padanya. "Hei, kamu ini, di depan ada adik-adik, dan di belakang juga banyak orang. Lepasin tanganmu dari situ." Arga malah menambah kekuatan dalam merangkulan, membuat Misa hanya bisa mendesah pelan pasrah. "Susah ya bicara sama kamu yang keras kepala sama kayak Cesa." Cesa," diingatkan dengan gadis tersebut seketika Misa menatap lelaki di sampingnya itu. Kamu tahu Cesa di mana? Apa dia baik-baik saja setelah kejadian kemarin?" "Dia baik-baik saja, kau tak perlu mencemaskan orang lain." Syukurlah, desah kelegaan Misa. "Kakak ipar, kita main permainan yuk." Asila ikut nimbrung. "Permainan apa, Sila?" "Tuh." Asila menunjuk pada sepeda yang berjejer dekat pepohonan rimbun. "Maksud kamu naik sepeda?" Ini bukan sekedar naik sepeda biasa, kakak, tapi ada taruhannya juga." Misa mengernyit bingung. "Taruhan?" "Iya, taruhannya pasangan siapa yang tepat datang ke gazebo itulah pemenangnya." Asila menunjuk gazebo yang jauh di ujung lapangan. Misa melihat ke arah tunjuk. "Oke, siapa takut? Kalau kalah?" Kali ini Egi yang sedari tadi terdiam saja akhirnya bersuara. Sila nampak berpikir sejenak. "Yang kalah harus menggendong pasangannya pulang ke rumah utama." Misa mengangguk setuju. "Mari kita mulai, tapi ada aturan mainnya, yaitu kita para gadis yang harus membonceng pasangan kita." "Gimana?" Iya, itu mah mudah bagi kakak." Dan kini Misa dan Asila telah digaris setar untuk memulai permainan dengan masing-masing saling membonceng. "Kakak ipar, kita mulai. 1, 2, 3, go!" teriak Asila dan sudah mendahului menggoes sepeda. Sila, kakak belum siap." Misa pun mulai menggoes sepeda. Dan setelah beberapa meter Misa mengayuh, dia tampak kelelahan dan kesusahan untuk mengayuh lagi. "Kenapa? Berat sekali." Arga terkekeh pelan melihat sang istri kesusahan mengayuh. "Mau berganti saja?" "Tidak, aku pasti bisa." Ucapan Misa tersendat-sendat di tenggorokan oleh karena napasnya mulai terengah. "Badanmu berat sekali." Melihat itu Arga sengaja mencondongkan tubuh untuk memeluk erat perut ramping Misa dan menyenderkan kepala di bahu sang istri. Hei, kamu menambah beban tahu. Kau benar-benar keras kepala, Misa. Kemarikan biar aku yang mengayuh." Gumam Arga di telinga. Beberapa saat kemudian, keempat orang tersebut telah selesai bermain sepeda dengan dimenangkan oleh pasangan Asila dan Egi. Kali ini mereka berempat memasuki gazebo dan duduk di atas karpet yang sudah dibentangkan. Suasana yang sejuk dan tenang menambah kenyamanan ketika bersantai di gazebo, karena posisi gazebo di dekat pohon-pohon besar dan rindang. Misa melirik sekitar gazebo yang ternyata para pelayan telah mempersiapkan keperluan mereka untuk bersantai. Hingga gitar Egi dan buku komik kesukaan Asila pun disediakan. Asila memangku kotak catur dan menempatkannya di tengah. Lalu dia mulai membongkar kotak tersebut sehingga keluarlah semua bidak catur dari dalamnya. "Kakak ipar bisa main catur enggak?" tanya Asila sambil merapihkan bidak catur. Misa mengangguk pelan. "Bisa. Kalau gitu Kak Arga main catur yuk sama Asila." Yang ditanya aku kenapa dia yang diajak main. Batin Misa merasa aneh. Boleh. Kalau kalah jangan nangis. Nah, untuk Kak Egi main gitar gih, nanti Sila kasih tip deh. Sejenak Egi menatap sang adik dengan tatapan tanpa ekspresi.
Lalu akhirnya dia mendesah pelan dan mengalah mengambil gitar. Melihat itu Misa terkekeh pelan menahan tawa. Ternyata mereka berdua bisa nurut gitu ya sama Asila. Arga yang melihat sang istri menahan tawa, dia menarik tubuh gadis itu untuk dirangkul. Ada yang lucu. Dengan segera Misa menggelengkan kepala cepat dan tersenyum. Enggak ada. Jadi lepaskan tanganmu dari sana. Arga malah semakin merapatkan diri menempatkan Misa di depannya, lalu menompangkan dagu di pundak Misa. Duh kakak, kembali menebar keirian bagi aku yang jomblo nih. Ocehan pelan Asila yang sibuk merapihkan bidak catur. Sedangkan Egy sudah mulai memetik senar gitar yang menciptakan nada indah dan enak didengar. Tanpa sadar Misa memperhatikan permainan gitar tersebut dan hal itu tidak luput dari pengawasan mata Arga. Merasa panas oleh rasa cemburu dalam dada, Arga melepaskan rangkulannya. Egy, kemarikan gitarmu. Hah? Apa? Terheran Egy dan Asila secara bersamaan. Biar aku yang main gitar, kau main catur dengan Asila. Tatapan Asila memincing tak yakin. Emang Kak Arga bisa main gitar? Perasaan Kak Arga kan hanya taunya kerja di depan komputer saja, bukan alat musik. Bisa, jawab Arga dan mulai memetik senar secara asal. Yang seketika mereka yang mendengar menahan tawa geli. Tawa Asila sudah meledak. Nah kan, Kak Arga nggak bisa main musik. Namun setelah diejek seperkian detik kemudian, Arga mulai memperlihatkan permainan gitar yang rapih dan enak didengar. Sontak orang-orang sekitar terdiam tertegun menatap tak percaya. Sampai Misa dan Asila menatap tak berkedip saking takjub dan terpesona akan permainan gitar Arga. Dan ketika petikan senar terakhir terhenti, menandakan permainan telah selesai, serempak Misa Asila menyambutnya dengan bertepuk tangan. Wah, Kak Arga ternyata bisa bermain gitar juga. Sejak kapan kakak belajar main? Setahu Sila kan, kakak tidak pernah suka dengan hal yang berbau alat musik. Kak Egy saja sampai kakak larang untuk membangun ruang musik. Namun Arga tidak menanggapi celotehan sang adik, dia malah memilih merangkul kembali pinggang sang istri dan mengecup pipi Misa. Kak, kamu jangan lakukan ini di sini. Cicit Misa tersipu malu melirikkan mata ke sudut. Akhirnya pandanganmu hanya tertuju padaku. Gumam Arga mengusap sisi wajah Misa dengan lembut. Hah? Kepala Misa mendongak menatap tanya. Maksud kamu? Ih, Kak Arga, itu tontonan gak baik tahu buat Sila yang jomblo. Kalau mau romantisan nanti di kamar, jangan di depan kita yang Jones. Ya kan Kak Egy? Lirik Asila pada lelaki remaja di sebelahnya. Sedangkan yang dilirik malah sedang menatap dia menahan gejolak panas dalam dada melihat dua sejoli di hadapannya itu. Kak Egy, tegur Asila menggoyangkan lengan sang kakak, membuat Egy tersadar dan menoleh lalu bergumam seadanya. Ketika suasana sedikit tenang, terdengar suara deruman mesin mobil dari jarak yang tidak jauh dari gazebo. Misa hendak menoleh ke arah suara. Namun Arga dengan sigap memeluk dia dan menarik kepala gadis itu agar terbenam di dada. Kenapa kamu tiba-tiba begini sih? Berontak Misa. Diamlah. Wah, itu kan singa. Ucapan Asila terpotong oleh karena Arga menutup mulut gadis remaja itu dengan sebelah tangan lainnya. Jantung Misa mulai berdegup kencang, terbayang lagi pertemuannya bersama hewan buas tersebut. Singa? Celetuk Misa dan hendak menolehkan kepala ke belakang. Namun lagi-lagi Arga menariknya agar tetap dalam pelukan dan menahannya agar tidak bergerak. Diamlah, tidak ada singa di sini. Ucap Arga membuat Misa menghembuskan napas lega dan menurut diam. Syukurlah, aku hanya salah dengar saja. Batin Misa yang padahal memang ada singa yang sedang diangkut untuk dipindahkan. Sila, sampai di sini saja kau bermain dengan kakak iparmu. Biarkan dia istirahat, kata Arga yang dibalas anggukan kepala. Ayo kembali ke rumah. Seraya melepaskan pelukannya membebaskan Misa. Segera Arga turun dari gazebo duluan dan berdiri di hadapan Misa yang masih duduk di gazebo. Dan ketika Misa hendak menurunkan kakinya untuk memakai sepatu, tiba-tiba Arga mengangkat tubuh Misa dan menggendongnya ala bridal style. Kamu? Arga tersenyum menatap.
Bukannya tadi yang kalah harus digendong, ucap dia lalu mulai berjalan meninggalkan Asila yang terkikik geli. Juga Egi yang menatap sebal. Aku malu tahu, turunkan aku. Jangan dengerin candaan itu dong. Misa menyembunyikan wajah di dada Arga, sudah tidak sanggup melihat tatapan orang yang melihatnya. Namun Arga malah semakin senang menggoda. Dia mengeratkan pegangan lengan di tubuh Misa agar merapat. Lalu dia mencium beberapa kali puncuk kepala Misa. Misa semakin menyembunyikan wajahnya yang sudah sangat merah padam dengan tangan terkepal mencengkram baju Arga. Kamu jangan lakukan itu, aku malu tahu. Misa, lihat aku, bisik Arga dengan sesekali mengecup kilas sisi wajah Misa. Enggak mau, kamu mesum. Mendengar hal itu Arga terkekeh senang mempererat memeluk tubuh gadis tersebut dengan sangat erat.